Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester 2 atau kelas 2, tes akhir semester 2 ataupun penilaian akhir tahun Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Ini saya ambilkan dari soal tes tahun kemarin. Kita langsung saja membahas soal, langsung ke nomor 1 ya. Di dalam era globalisasi ini, tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Benarkah menonton televisi berdampak positif? Salah satu dampak itu yakni acara televisi sering menayangkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh, baik dalam dunia pendidikan, dunia usaha, hiburan, atau yang lainnya. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam televisi ini bisa memicu remaja untuk mencontoh kesuksesan mereka. Itu ilustrasinya ya, bacaannya. Nah, pertanyaannya ini nomor 1. Fungsi teks diskusi berdasarkan teks kutipan tadi adalah yang mana? Menyampaikan pendapat pro dan kontra terhadap suatu isu permasalahan, kan ya. Kemudian mendeskripsikan suatu permasalahan sehingga pembaca memahaminya. Yang C, menyampaikan argumen yang logis untuk mendukung pendapat penulis. Kemudian yang D, mendeskripsikan ide persuasif disertai dengan argumen yang menarik ya. Acuan kita adalah ilustrasi atau bacaan teks tadi ya. Jawabannya yang mana? Ya, yang C, menyampaikan argumen yang logis untuk mendukung pendapat penulis. Argumen yang disampaikan tadi adalah yang tadi, yang dampak dari televisi itu semacam argumen pendapatnya seperti itu. Jelas? Untuk jelas, sudah jelas, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di dalam era globalisasi ini, nah ini masih sama ya, bacanya seperti tadi. Nah, tinggal kita langsung ke pertanyaannya. Ya, pokok permasalahan kutipan teks diskusi tersebut di atas adalah yang menjadi pokok yang diceritakan bolak-balik tadi, yang berkali-kali diceritakan dalam teks tersebut. Yang mana ya? Dampak positif tayangan televisi. Ini kita yang ini ada sudah tanda di sini ya. Di baris 3 sudah ada mulai salah satu dampak ya sudah kata kuncinya di situ. Kemudian nomor 3. Ini untuk mengerjakan soal nomor 3 sampai dengan 6, bacanya sama. Handphone atau orang-orang sekarang lebih sering menggunakan smartphone adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan komunikasi. Tidak hanya komunikasi saja, smartphone juga digunakan untuk membantu keperluan manusia lainnya. Hampir setiap orang memiliki HP, termasuk anak kecil sekalipun. Walaupun begitu, banyak terjadi pro dan kontra dalam hal pemberian HP untuk anak-anak. Pihak yang mendukung terhadap pemberian HP kepada anak-anak menganggap bahwa dengan adanya alat komunikasi ini, orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga, dengan adanya HP atau smartphone membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan pihak yang menentang pemberian HP untuk anak-anak beralasan bahwa anak-anak belum saatnya untuk diberikan teknologi yang canggih ini. Hal ini disebabkan karena tidak semua informasi di internet itu baik. Banyak pula konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, dengan memberikan HP kepada anak-anak membuat ia menjadi pribadi yang pasif dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar karena ia lebih asik bermain game di HP-nya. Pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, jadi untuk menyatakan pernyataan yang sesuai atau tidaknya,
kita bisa cek terhadap bacaan tadi. Berdasarkan bacaan tadi, pernyataan yang sesuai adalah ya, orang tua menjadi lebih mudah memantau anaknya. Itu berdasarkan tadi ya. Kemudian yang keempat, pertanyaan nomor 4, apa tujuan orang tua memberi HP kepada anak? Tadi tujuannya adalah ya, anak lebih mudah mengakses informasi terkait pelajarannya. Ini hubungannya dengan yang positif tadi ya, atau pihak yang pro setuju. Kemudian yang nomor 5, isi pokok argumen pro pada kutipan teks tersebut ya. Argumen pro adalah argumen yang setuju atau pendapat yang setuju. Yang mana? Ya, hampir sama dengan nomor 4 tadi ya. Cuma ini isi pokoknya adalah A ya. Orang tua lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya. B, C, D itu yang kontra atau yang tidak mendukung. Yang C terutama yang lalu B masih mungkin alasan untuk setuju. Yang C kan pasif ya. Yang D juga yang pro itu yang belum saatnya. Nomor 6, isi pokok argumen kontra pada kutipan teks tersebut adalah kontra. Ingat ya bahwa argumen kontra adalah argumen yang tidak setuju atau bertentangan. Yang mana? Ya, yang D, tidak semua informasi di internet itu baik. Banyak konten berbahaya bagi anak. Jadi alasan tidak setuju karena banyak konten yang berbahaya bagi anak. Selanjutnya untuk nomor 7 ya, ini bacaannya, ilustrasinya. Kemajuan teknologi dan kecepatan informasi dapat membuat siswa mendapat asupan konten atau hal-hal yang tidak dapat diawasi orang tua. Siswa dapat menyimpan berbagai hal di telepon genggamnya, seperti konten tidak senonoh. Sekolah perlu ikut andil dalam membantu orang tua mengawasi perilaku anak. Nomor 7, jangan nunggu pertanyaannya ya. Simpulan teks diskusi tersebut adalah ya, berdasarkan ilustrasi tadi. Jadi mana yang mana? Ya. Orang tua dan sekolah perlu bersama mengawasi perilaku anak. Simpulannya itu di kalimat terakhir itu ya. Ditegaskan di situ. Dari awal juga sudah dijelaskan. Tegaskan lagi di kalimat terakhir. Nomor 8. Mendengar kata narkoba pasti sudah merujuk ke konotasi negatif seperti penyalahgunaan, pecandu maupun pengedar. Akan tetapi, benarkah tidak semua narkoba menyebabkan dampak buruk? Pernyataan pro yang logis terhadap permasalahan tersebut adalah ditanyakan adalah pernyataan pro atau yang setuju atau yang dianggap sesuai itu ya. Ya. Narkoba masih digunakan dalam dunia medis untuk mengobati pasien seperti obat bius dengan dosis ringan. Dijelaskan bahwa salah satu jenis narkobanya adalah obat bius. Namun dalam hal ini positif ya untuk membius pasien biar tidak sakit. Kemudian nomor 9. Sisi positif internet bagi remaja ialah kemudahan mencari informasi terkait materi belajar. Tugas sekolah yang tadinya sulit dapat teratasi dengan mudah oleh internet. Pertanyaannya nomor 9. Pernyataan kontra yang logis terhadap permasalahan tersebut adalah kontra. Di antara A, B, C, D yang kontra, yang berlawanan. Yang mana? Perhatikan baik-baik. Ya, yang B. Tidak semua konten di internet menampilkan hal positif karena terbukti adanya iklan pornografi yang tidak pantas dilihat. Itu ya yang kontra. Berikutnya teks 1. Adanya internet memang sangat menguntungkan terutama untuk kehidupan masyarakat saat ini. Kemudahan untuk memperoleh informasi apapun
baik positif maupun negatif bisa diperoleh melalui teknologi internet. Semua bisa merasakan manfaat tersebut, termasuk kalangan pelajar. Bagi pelajar, internet juga punya dampak positif juga negatif. Teks 2. Kehadiran internet memungkinkan Anda mengakses apapun. Sudah banyak siswa yang menggunakan handphone dan terhubung ke jaringan internet. Masyarakat mengibaratkan internet sebagai kemajuan teknologi bagaikan mata pedang dua sisi, artinya terdapat sisi positif dan negatifnya. Nah, pertanyaannya untuk nomor 10 ini, persamaan isi kedua teks diskusi tersebut adalah, ya, kita dihadirkan persamaan dari teks 1 dan 2. Yang mana? Ya, yang C ya. Kedua teks menyimpulkan penggunaan internet dapat berdampak positif dan negatif pada pelajar. Di kalimat teks 1 itu yang kalimat terakhir ada ya. Di kalimat 2 juga di kalimat terakhir ada itu. Dampak positif dan negatif. Selanjutnya untuk nomor 11 teks. Ini untuk ilustrasinya teks 1. Kandungan teh diduga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Misalnya kandungan polifenol yang dikenal Abu sebagai antioksidan. Ada lagi kandungan vitamin C dan vitamin E dalam teh yang dipercaya mampu menjaga kesehatan jantung. Selain itu, kandungan beta karoten, kafein, serta fluornya dapat menjadi solusi untuk mencegah timbulnya karies pada gigi. Ini teks 2. Walaupun banyak manfaatnya, namun jika dikonsumsi berlebihan, sebetulnya teh juga dapat berdampak tidak baik untuk kesehatan. Kafein pada teh diduga dapat menghambat penyerapan makanan oleh tubuh. Zat tersebut juga sering dikaitkan dengan masalah ketergantungan, yaitu tubuh menjadi kurang berstamina jika tidak meminumnya. Nah, untuk nomor 11 ini pertanyaannya, perbedaan isi kedua teks tersebut di atas adalah, yang ditanyakan adalah perbedaan. Ada dua. Yang pertama menonjolkan sisi positifnya, yang kedua dampak negatifnya. Nah, jadi yang mana? Ya. Teks 1 membahas pro pemanfaatan teh bagi tubuh manusia, sedangkan teks 2 kontra pemanfaatan teh bagi tubuh manusia. Jadi ada sisi positif yang pertama yang teks 1, yang kedua sisi negatif. Jadi pro dan kontra. Nomor 12 untuk selanjutnya, cermati pernyataan-pernyataan berikut. Pengadaan taman sekolah untuk mendukung penghijauan. Penggusuran rumah warga untuk membangun taman hijau di kota. Indonesia kembali mengukir prestasi di bidang olahraga bulu tangkis. Yang berikutnya, yang keempat, pembelajaran daring menggunakan media video sangat disukai pelajar. Ini pertanyaan untuk nomor 12. Isu atau permasalahan yang tepat untuk dijadikan tema teks diskusi ditandai nomor, ya, kira-kira mana? Iya, yang B. Penggusuran rumah warga untuk membangun taman hijau di kota. Pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Ada yang pro untuk digusur biar mungkin tamannya hijau, yang kontra tentu memikirkan masalah hubungannya dengan kemanusiaan. Kasihan mungkin digusur itu ya. Berikutnya, di masa pandemi COVID-19, sekolah-sekolah mengadakan kegiatan pembelajaran daring dan luring maupun gabungan keduanya. Hal tersebut dilakukan di kota dan di desa. Setelah beberapa bulan dilaksanakan, pembelajaran tersebut mulai menimbulkan keluhan masyarakat. Menurut mereka, pembelajaran daring yang menggunakan banyak kuota mulai dirasa memberatkan orang tua atau wali. Nah, ini nomor 13 pertanyaannya. Argumentasi mendukung yang tepat terhadap kutipan teks tersebut adalah, jadi yang pro ya, yang mendukung, yang sesuai. Yang coba yang A. Bagi orang tua siswa yang kurang mampu, biaya untuk membeli kuota bukanlah hal kecil. Nah, yang B selanjutnya, sesungguhnya tidak perlu dikeluhkan orang tua mengingat pentingnya pendidikan bagi anak. Yang C, pemerintah sebenarnya sudah memberikan bantuan kuota kepada siswa di berbagai jenjang pendidikan. D, seharusnya masyarakat tidak mengeluh mengingat anak-anak mereka sangat membutuhkan pendidikan.
mendukung ya bagi orang tua siswa yang kurang mampu biaya untuk membeli kuota bukanlah hal kecil. Ini kita disesuaikan dengan ilustrasinya ya. Kemudian 14. Argumen menentang yang tepat terhadap kutipan teks tersebut. Kutipan yang tadi ya. Ya, mengingat anak-anak sangat membutuhkan pendidikan, sepantasnya orang tua berjuang untuk memenuhi mereka. 15. Telaah struktur kutipan teks tersebut yang paling tepat. Telaahnya. Jadi kita harus mengkaji, menelaah dan sampai mengkaji ya. Kutipan teks tersebut merupakan bagian tesis, yaitu bagian yang menunjukkan adanya suatu isu atau permasalahan. Ya. Kalau yang B pendahuluan itu bagian awal-awal, kan? Ya. Terus selanjutnya nomor 16. Telaah kebahasaan yang tepat adalah ini dipandang dari sudut pandang bahasa ya, yang tadi itu ya. Kalimat yang digunakan efektif dan bagus. Konjungsi yang digunakan tepat, sayangnya kurang tanda baca koma pada kalimat ketiga. Kita cek lagi. Ya. Kalimat ketiga. Coba. Nah, menurut mereka pembelajaran daring, nah ini ya bagian ini kalimat ketiga. Selanjutnya untuk nomor selanjutnya ya 17. Cermati tabel berikut ini. 1. Orientasi isi penutup. 2. Pendahuluan penyampaian isu, isi kesimpulan. Kemudian 3. Pernyataan umum, isi kesimpulan. Yang keempat, identitas isi saran. Struktur teks diskusi yang tepat terdapat pada nomor ini kan ada 1, 2, 3, 4 struktur, kita harus milih yang benar. Coba yang mana? Ya, yang nomor 2. Ada pendahuluan atau penyampaian isu, isi dan simpulan. Ya. Ini teks diskusinya. Ini ilustrasinya lagi ya. Nomor selanjutnya 1. Berdasarkan kedua argumen di atas, kesimpulan yang kita dapat bahwa pemberian HP untuk anak-anak sebenarnya tidak wajib. 2. Tetapi jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan ketat kepada anaknya. 3. Orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya. Kemudian yang keempat, mereka harus pula mengingatkan akan hal baik yang boleh diakses dan hal buruk yang tidak boleh diakses agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Nah, nomor 18 pertanyaannya, penanda kohesi yang terdapat pada paragraf tersebut adalah, ya jelas ya, tetapi kohesi ini ya, kohesi intra kalimat, antar kalimat ini di sini ya, tetapi ya ini ya. Kemudian nomor 19, bahasa evaluatif pada kalimat nomor evaluatif yang berusaha memberikan saran atau evaluasi. Yang mana? Iya, yang pertama. Berdasarkan kedua argumen di atas, kesimpulan kita yang dapat bahwa pemberian HP untuk anak-anak sebenarnya tidak wajib. Sebuah evaluatif. Selanjutnya, sekolah membuat peraturan dalam penggunaan telepon genggam di sekolah. Salah satunya dengan sering melakukan inspeksi atau pemeriksaan isi telepon genggam siswa. Peraturan ini menimbulkan banyak pro dan kontra antara privasi dengan ketertiban di lingkungan sekolah. Meskipun begitu, sekolah harus memiliki ketegasan dalam menerapkan aturan. Ini pertanyaan nomor 20. Makna kata privasi pada paragraf tersebut adalah privasi. Yo, yang mana? Ya, kebebasan pribadi. Sering kita dengar ini privasi kuno. Kita sering mengatakan seperti itu. Artinya kebebasan pribadi.
21. Konjungsi antar kalimat yang digunakan pada kutipan teks tersebut adalah, jelas itu ya, yang jawabannya iya. Meskipun begitu, itu konjungsi antar kalimat. Nomor 2, 22 maksudnya. Pada kalimat kedua kutipan teks tersebut, kata yang menunjukkan derajat kepastian. Derajat kepastian ya, sering. Intensitasnya sering. Kepastian itu ya. Nomor 23. Ini cermati tabel dulu. Yang ditanyakan adalah unsur kebahasaan ya, teks diskusi. Kita cermati ada 1, 2, 3, 4 ya, yang jelas ya sudah ya. Dia mati ya, yang nomor 2. Jadi unsur kebahasaan teks diskusi adalah ada permasalahan aktual menggunakan kata-kata yang mewakili pikiran atau perasaan. Kemudian adanya bahasa evaluatif untuk mengaji argumen. Kemudian digunakan konjungsi dan penanda kohesi ataupun koherensi. Jelas itu ya. Jangan lupa coba buka buku lagi gitu. Selanjutnya untuk nomor 24. Tapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Kamu orang baik. Saya yakin mampu mengatasi kegagalan di hidupmu. Pertanyaannya, tema kutipan teks cerita inspiratif tersebut adalah, jelas ya temanya, yang jelas ya, cara menghadapi kegagalan dalam hidup. Dari unsur bacaan tadi semacam ada nasihat ya, cara menghadapi kehidupan bagaimana. Biasanya untuk diterapkan pada orang yang sedang putus asa, kita harus menasihatnya seperti itu. 25. Ungkapan simpatik yang terdapat pada kutipan teks cerita inspiratif tersebut adalah simpatik. Ingat-ingat ya, bersimpati ya itu. Kamu orang baik ya. Saya yakin mampu mengatasi kegagalan di hidupmu. Itu merasa simpati kita terhadap orang lain yang baik ya. Selanjutnya, Pak Tua itu lalu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan mengubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Aku juga bisa merasakan kepahitanmu, tetapi kamu harus berjuang mengatasinya. 26. Pertanyaannya ini ya, ungkapan empati. Tadi empati pada kutipan teks tersebut. Untuk membedakan empati simpati ya, kalian bisa buka ya yang YouTube yang dulu pernah saya bahas itu. Ungkapan yang empati ini, pertanyaan empati adalah, aku juga bisa merasakan kepahitanmu. Jadi empati itu semacam kita seolah-olah merasakan apa yang orang lain sedang dirasakan gitu. Intinya itu. Nomor 27. Pesan moral pada kutipan teks tersebut adalah ya, yang D ya. Kita harus berjuang mengubah kepahitan menjadi kebahagiaan. Selanjutnya, keduanya lalu beranjak pulang karena matahari mulai tenggelam. Mereka sama-sama belajar hari itu. Pak Tua, si orang bijak itu, melangkah penuh keyakinan untuk kembali menyimpan segenggam garam. Untuk anak muda yang lain yang sering datang padanya membawa persoalan jiwa, Pak Tua sangat yakin setiap masalah bisa diselesaikan. Untuk nomor 28 pertanyaannya, setting
waktu dan suasana pada kutipan teks cerita tersebut. Mereka beranjak pulang, matahari mulai tenggelam. Ini kata kuncinya di situ ya. Matahari mulai tenggelam kira-kira apa? Nah, di situ. Terus suasananya bagaimana? Itu kan sedang menasehati ya. Ya. Sore hari, jelas tuh. Kata kunci itu. Matahari mulai tenggelam, pasti sore hari. Suasana semangat. Nomor 29. Simpulan isi kutipan teks tersebut adalah simpulannya dari teks tadi yang saya bacakan. Ya, setiap persoalan dapat diselesaikan. Itu di kalimat terakhir ada ya. Nah, ini bacaan lagi teks ya, buat teks inspirasi. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang senang pergi keluar istana dan mengamati rakyatnya. Suatu hari ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di tengah jalan lalu bersembunyi di semak. Setelah beberapa jam muncul dua orang pedagang yang menaiki kereta kuda. Melihat batu besar yang menghalangi jalan, mereka menggerutu dan memilih jalan memutar. Hah, bagaimana orang di desa ini? Dan batu besar sebenarnya tidak segera dibereskan, ucap salah satu pedagang kesal. Beberapa jam setelah pedagang itu lewat, muncul seorang petani yang memikul sayur-sayuran. Melihat batu besar menghalangi jalannya, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu itu. Sedikit demi sedikit batu besar itu bisa digeser dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantung koin emas serta sebuah catatan dari raja. Kuberikan emas ini sebagai hadiah telah memindahkan batu besar itu. Nah, telaah isi kutipan teks tersebut yang tepat adalah raja memiliki sifat iseng, bukan iseng ya, tadi kan yang menguji sebenarnya. Yang mana? Ya. Raja ingin melihat kepedulian rakyatnya dengan menaruh batu di tengah jalan. Seorang petani yang memiliki sikap peduli berusaha menyingkirkan batu penghalang jalan dan akhirnya mendapat hadiah dari sang raja. Jadi seorang raja yang ingin menyaksikan langsung kepedulian rakyatnya terhadap suatu masalah. Tadi masalahnya adalah batu ya. Kemudian nomor 31, bagian orientasi. Bagian yang awal. Ya, paragraf yang satu tadi yang awal-awal dari rajanya itu ya, jalan-jalan ini ya. Kemudian nomor berikutnya, Brian bisa dikatakan mengalami stres berat akibat meninggalnya putranya tersebut. Bahkan saking parahnya kondisi Brian, dia pun pernah mencoba untuk bunuh diri. Padahal anak laki-lakinya yang telah meninggal bukanlah putra sematawayang yang dia miliki. Brian masih memiliki seorang putri yang seharusnya bisa menghibur kesedihan laki-laki tersebut. 32. Telaah kebahasan kutipan cerita tersebut adalah telaah kebahasan. Tuh, C. Penulis menggunakan diksi stres yang merupakan kata serapan yang tidak baku. Setelah kritisi ya, stres double S harusnya tidak seperti itu. Cermati, ini ada teks ya. Ditanyakan struktur teks cerita inspiratif yang tepat. Ingat lagi ya, yo. Strukturnya apa untuk teks cerita inspiratif? Yang mana? Ya, yang dua. Ada orientasi, perumitan peristiwa, kemudian komplikasi, resolusi, kemudian koda kan bentuknya. Lanjut nomor 34. Berikut manakah yang merupakan bagian resolusi? Resolusi berarti penyelesaian masalah. Suatu ketika ini mesti bagian orientasi. Jadi bukannya A. Tanpa membuang waktu, mengambil segenggam. Nah, dengan bijak menepuk-nepuk. Nah, nanti ini ya. Nah, ini yang terakhir.
Pak tua itu lalu kembali memberikan nasihat. Namanya resolusi itu sebuah penyelesaian masalah. Nah, di antara A, B, C, D yang merupakan penyelesaian masalah yang D. Selanjutnya ini unsur kebahasan teks cerita inspiratif ditunjukkan nomor ada nih ya. Menggunakan yang pertama itu menggunakan yang nomor 4 ya, yang benar ya. Menggunakan ungkapan bernada saran. Tadi kan seperti cerita yang Pak tua tadi, ada saran. Menggunakan kata kerja tindakan. Dari sebuah tindakan kemudian menggunakan kata ganti orang. Ada menggunakan dialog berdasarkan contoh tadi ya. Kemudian soal berikutnya, demikianlah hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Ini sama dengan tadi ya, di sebelah sini ya. Nah, ini nomor 36. Konjungsi antar kalimat ya. Ditanyakan konjungsi antar kalimat yang mana? Ya, demikianlah ya. Kemudian kata kerja material pada kutipan tersebut, material ya, menampung ya, betul. Selanjutnya nomor 38. Ini ilustrasinya, kita baca dulu. Pandu memiliki banyak impian. Salah satu impiannya adalah membuat perusahaan film kartun. Sejak kecil hingga sekarang, Pandu suka menonton film kartun. Di film-film yang ia tonton itu sering diajarkan mengenai pesan-pesan positif dan pentingnya memiliki impian serta usaha untuk mencapai impian tersebut. Selain itu, Pandu juga ingin keliling dunia dan membuat channel YouTube tentang perjalanannya. Saya suka mengenal dan mempelajari budaya di berbagai tempat berbeda. Saya ingin membagikan perjalanan saya agar orang-orang yang menontonnya bisa terhibur dan mendapat pengetahuan tentang budaya di tempat itu. Nomor 38. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ya, yang impian Pandu. Ya, dia pengen berkeliling terus menggunakan konten YouTube, itu ya, intinya itu impian ya. Kemudian 39. Kalimat utama. Ya, yang jelas itu kalimat utama, kalimat yang paling penting yang dapat jelaskan kalimat yang lain. Yang pertama, Pandu memiliki banyak impian. Kemudian dijelaskan kalimat berikutnya, impiannya apa saja ya. Kemudian nomor 40 tapi ini ada bacaan terlebih dahulu. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Kata-kata inspiratif ini menjadi semboyan siswa kelas 11 IPA maksud saya. Fatih Ihsan untuk tetap belajar tanpa kenal waktu, kerja keras dan perjuangan Fatih Ihsan berbuah manis. Sebuah esai karyanya berhasil meraih juara pertama tingkat nasional dalam Tazkiyah 2 BS National Essay Competition and Debate yang diumumkan pada bulan April tahun lalu. Pertanyaan ada ini. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah jelas dari ilustrasi tersebut adalah sebuah kerja keras. Ya, jadi berawal dari kata inspiratif kemudian diwujudkan dalam bentuk kerja keras membuat esai yang bagus ya. Kemudian berikutnya, jangan tanya bagaimana hidup di kota. Jangan paksa aku untuk mengisahkannya. Sudahlah, mending kita bicara yang lain saja. Buru-buru kalimat itu meluncur dari bibirku sebelum si Parjo sempat menanyakannya. Bukannya enggan, takutnya skitsa kota yang ekstrim malah membebaninya. Bagaimana tidak, 4:30 pagi aku harus sudah bangun, mandi dan bergegas pergi ke ujung gang kampung tempat aku mengontrak sebuah rumah sederhana di sana. Telat sedikit saja bisa ketinggalan bis jemputan perusahaan tempatku bekerja. Belum lagi bahaya yang harus kulalui. Amanat cerita tersebut ya. Amanatnya apa namanya?
Ya, jelas di tersebut pemenangnya adalah sampaikan pengalaman hidup di kota dengan bijaksana, bukan hanya menakut-nakuti tapi bijaksana, pemilah-milah dan untuk orang lain waspada, maksudnya itu ya. Nomor 42 ini ilustrasinya dulu. Bacanya sama, yang ditanyakan sudut pandang cerita. Ini sudah sudut pandang, menggunakan kata aku di sini ya. Dia juga yang mengalaminya. Jadi otomatis sudut pandang orang ya kalau menggunakan aku ataupun saya itu orang pertama, pelaku utama, ya jelas. Kemudian 43. Telaah atau kajian penggunaan ejaan pada kutipan teks tersebut yang tepat adalah kata bis sudah tepat, salah ya, bukan yang bukan. Kata sis, nah yang tepat ini. Penulis menggunakan diksi mending yang merupakan serapan tidak baku. Mending kan bakunya lebih baik gitu ya, bukan mending kan seperti bahasa Jawa itu. Kemudian 43. Penggunaan tanda koma maksud saya yang tepat untuk kalimat ketiga kutipan tersebut adalah yang ini. Bagaimana tidak, setengah 5 pagi aku harus sudah bangun, mandi, dan bergegas pergi ke ujung gang kampung tempat aku mengontrak sebuah rumah sederhana di sana. Jelas ya, tuh. Dan kita harus bisa memilah-milah komanya. Ini yang salah, ini yang sebelum dan harusnya ada koma di sini. Ini sudah, tapi di sini belum ya, perpanjang. Ini juga sebelum dan harus koma di sini. Nomor berikutnya, ini ada ilustrasi yang satu. Praktek pendidikan daring atau online learning ini dilakukan oleh berbagai tingkatan jenjang pendidikan sejak tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. 2. Tidak ada lagi aktivitas pembelajaran di ruang kelas sebagaimana lazim dilakukan oleh tenaga pendidik, guru maupun dosen. 3. Langkah yang tepat namun tanpa persiapan yang memadai. 4. Akibatnya banyak tenaga pendidik gagap menghadapi perubahan drastis ini. 5. Sementara itu praktis tidak ada cara lain untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 selain dengan membatasi perjumpaan manusia dalam jumlah yang banyak. Ditanyakan ini. Yang nomor 45 ya, penggunaan huruf kapital yang tepat pada nomor 1. Ya, maksudnya yang ini ya. Yang SD, SMP, SMA. Kalau yang nomor 2 salah ini ya. Guru dan maupun dosen cukup huruf kecil saja ya. Nomor 46, penulisan kata serapan yang tepat. Ya, jelas ini yang praktis, yang B. Kalau lazim, bukan lazim, itu harusnya pakai Z, lazim. Kemudian praktek harusnya huruf I, praktik. Ya kan ada praktikum, bukan praktekum. Aktivitas di sini harus menggunakan huruf V, bukan F ya. Lanjut. Nomor 47. Akhir-akhir ini tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelajar di kota-kota besar sangat memprihatinkan. Di saat mereka tidak datang ke sekolah untuk tatap muka, justru beberapa oknum pelajar ditemukan melakukan perusakan, perkelahian, dan bahkan pencurian di toko. Tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi mereka? Nah, tentukan argumen pendukung yang tidak tepat. Nah, ini yang salah. Untuk kutipan tes diskusi tersebut yang mati A, B, C. Nanti kita mau jawabannya ya. Oke. Siswa tersebut lebih baik langsung dijebloskan ke penjara agar mereka jerah dan tidak memiliki lagi kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal di tengah masyarakat. Pertanyaannya kan yang tidak tepat, dijebloskan ke penjara. Maksudnya kan dibina dulu ya, tidak langsung dijebloskan. Ataupun ini itu yang tidak tepat itu. Nomor 48.
Ini ilustrasinya. Arya sudah memutuskan untuk tidak meneruskan pendidikannya karena tidak tega melihat ibunya seorang diri bekerja keras menghidupi mereka berdua. Langkah ini memang ditentang ibunya, tetapi dengan berat hati Arya tetap melakukannya. Dia memilih bekerja di toko kelontong Cik Tan di pagi hingga sore. Pada malam hari dia membantu Pak Togar di sanggar seni lukisnya. Banyak hal bisa dipelajarinya dari seniman itu, sampai akhirnya Pak Togar menyuruh Arya untuk lebih tekun melukis di sela-sela kesibukannya. Dan Arya hanya bisa melakukan di hari Minggu. Pak Togar selalu memberi semangat dan motivasi pada Arya agar bisa mewujudkan cita-citanya sambil membantu ekonomi keluarga. Ilustrasinya itu nomor 48. Tentukan kalimat ungkapan simpati yang bisa diungkapkan Pak Togar pada Arya. Ya, yang kamu bisa menjadi pelukis handal asalkan kamu tekun belajar. Jadi semacam ada nasihatnya di sini simpatinya ya. Kemudian nomor 49. Tentukan bagian koda yang tepat pada kutipan teks berikut. Koda. Kita cari A, B, C, D yang merupakan koda itu bagian penutupnya. Cocokkan yang pantas kira-kira yang mana ya gitu ya. Ya, yang ini D kita fokusnya. Petani sangat terkejut saat membaca catatan dari rajanya. Raja pun kemudian semakin rajin mengunjungi rakyatnya untuk memberi perhatian pada rakyat agar semakin peduli pada orang-orang di sekeliling. Sebuah bagian penutup ya tadi. Yang terakhir nomor 50 ini ilustrasinya. Pihak yang mendukung atau pihak yang pro terhadap pemberian HP kepada anak-anak menganggap bahwa dengan adanya alat komunikasi ini, orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga dengan adanya HP atau smartphone membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan pihak yang kontra atau pihak yang menentang pemberian HP mementang pemberian HP untuk anak-anak beralasan bahwa anak-anak belum saatnya untuk diberikan teknologi yang canggih ini. Hal ini disebabkan karena tidak semua informasi-informasi di internet itu baik. Banyak pula konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, dengan memberikan HP kepada anak-anak membuat ia menjadi pribadi yang pasif dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar karena ia lebih asik bermain game di HP-nya. Nomor 50 pertanyaannya, manakah simpulan yang tepat untuk kutipan tersebut? Simpulan berarti kalian harus baca paragraf 1, paragraf 2, diambil hal pokok, jadi kesimpulannya apa itu ya. Yang pertama itu intinya tidak wajib, yang kemudian yang kedua harus memberikan pengawasan. Ya, demikian pembahasan soal PAS 2 untuk kelas 9. Ini soal tahun kemarin kita bahas ya. Untuk soal biasanya untuk tipe pertanyaannya hampir sama, yang berbeda hanya biasanya ilustrasinya, tapi untuk tipe-tipe pertanyaan dan cara menjawabnya hampir sama sebenarnya. Cukup sekian, mohon maaf jika ada yang salah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.